Genshin 4.0 Fontaine sudah ditis. Keren kotanya. Wih, bisa nyelam. Ya. Jumpa lagi di Jagat bersama saya, Rama. Genshin Impact di spesial programnya 3.8 kemarin akhirnya memamerkan sedikit tentang daerah barunya Fontaine. Sebuah daerah yang banyak dipenuhi air karena memang penguasa daerah ini adalah seorang dewa berelemen air atau Hydro di game ini. Melalui teaser baru ini juga, kita juga melihat hal-hal baru yang ditawarkan oleh Genshin Impact 4.0 nanti, termasuk eksplorasi dalam air. Tapi, dengan banyaknya hal-hal baru ini, concern para playernya dari patch ke patch itu selalu sama. Ini makan storage-nya makin gede nggak ya? Makin bengkak nggak ya? Apa harus pensiun? Well, mungkin karena hal ini juga, Hoyoverse akhirnya secara resmi merilis Genshin Impact Cloud, yang saat ini masih khusus hanya untuk smartphone dan tablet berbasis iOS dan Android. Oke, sebelum kami lanjut, mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih bedanya Genshin Impact Ori atau Genshin Impact yang biasa dengan Genshin Impact Cloud? Pada Genshin Impact biasa, semua data yang diperlukan untuk bermain akan di-download semua ke smartphone kita. Pemrosesan data tersebut untuk jadi animasi, musik, efek, dan sebagainya itu akan dilakukan oleh smartphone kita. Server Genshin yang di Hoyoverse itu bertugas untuk memberikan akses agar data tersebut bisa diproses dan memantau gamenya. Nah, sedangkan Genshin Impact Cloud adalah remote play, di mana kita tidak memasukkan data game ke smartphone kita, melainkan memainkannya dengan stream ke servernya Genshin. Kurang lebihnya ya kayak nonton Netflix, tapi bisa dimainkan. Aplikasi yang ada di smartphone kita itu hanyalah tiket untuk masuk memainkan Genshin pada servernya, tiket untuk akses masuk. Nah, makanya kalau size-nya dilihat, ada smartphone kalian, size Genshin biasa dengan Genshin Cloud itu sangat-sangat jauh. Di mana Genshin Cloud hanya sekitar 200-an mega, sedangkan Genshin biasa sudah mencapai 25 GB. Dan ini masih bisa tambah bengkak lagi loh tiap update patch. Gimana nih ntar 4.0? Ukurannya sudah bersahabat nih. Terus kualitas gambarnya gimana? Nah, untuk itu kita akan mencobanya pada perangkat yang kami gunakan dengan HP lawas tahun 2017, yaitu Samsung Galaxy Note 8 yang masih memakai Exynos 8895 dengan RAM storage 664. Karena semua pemrosesan data game dilakukan pada smartphone, tentu saja performa game juga akan tergantung dari performa smartphone-nya. Bisa dilihat sini, gamenya cukup struggle untuk menjalankannya. Kami harus memainkannya di setup default low 30 fps, baru sedikit nyaman memainkannya. Sementara Genshin Cloud karena diprosesnya di server, maka gambar yang kita lihat sudah pasti HD. Namun, tetap harus ada yang diperhatikan mengenai kualitas gambar di Genshin Cloud. Menyeting kualitas gambar di Genshin Cloud, ya, di sini itu mirip ketika kita nonton YouTube, di mana kita bisa mengatur resolusi yang digunakan saat nonton. Nah, di sini kita bisa melihat, kita bisa menyeting kualitas apa yang akan di-streamkan ke kita. Berikut beberapa komparasi gambar dan kualitas Genshin Cloud. The desert's a tough adversary, but at least it doesn't hide anything. What you see is what you get, and whether you take on the challenge is entirely up to you. Nah, ini juga komparasi gambar UHD Quality Genshin Cloud dengan low 60 fps Genshin biasa pada Galaxy Note 8. Hal lain yang kami sadari di sini ketika memainkan kedua versi ini adalah suhu. Ya, sekali lagi karena Genshin biasa pemrosesan datanya itu terjadi semuanya di smartphone, jadi jangan heran HP-nya berubah jadi setrikaan. Sedangkan Genshin Cloud
ibaratnya kayak kalian nonton TikTok kelamaan aja, segitu doang panasnya. Nah, tapi nih, untuk bisa memainkannya, Genshin Cloud memberikan batasan untuk menggunakannya. Untuk pertama kali login ke Genshin Cloud, kita akan mendapatkan free trial 5 jam playtime dengan 15 menit playtime tambahan setiap harinya. Lucunya, 15 menit ini bisa dikumpulkan. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan free trialnya hari ini, maka besoknya akan diakumulatifkan. Tenang saja, free trial ini hanya berkurang ketika jam main kita gunakan. Jadi pada saat playtime saja. Apabila free trialnya tidak cukup dan kita mau main lebih lanjut, maka kita harus top up dengan Cloud Coin dengan harga sebagai berikut. Kayaknya mahal ya dengan harga segitu. Oke, kami sedikit bertanya-tanya dan melakukan riset soal harga ini. Kami bertanya kepada rekan-rekan kami dan Mbah Google tentang rate pada rental PS dan warnet. Pada rental PS 4 atau 5, harga per jamnya kisaran 10-15 ribuan rupiah. Sementara warnet high spec, yang berarti komputer yang digunakan adalah high spec, rate-nya kurang lebih 15-20 ribuan rupiah. Sementara warnet biasa, kisaran 5.000-8.000 rupiah. By the way, kami tidak menghitung kalau pakai jam malam atau happy hour ya. Lalu Genshin Cloud dengan koinnya bagaimana? Well, anggaplah kita ambil yang paling murah. Rp30.000 untuk 1.800 koin. 1.800 koin kita akan mendapatkan 180 menit atau 3 jam. Yang berarti 1 jamnya adalah 10.000. Sama seperti free trial, Cloud Coin hanya akan berkurang bila game dimainkan. Jadi yang dihitung hanya playtime. Kurang lebihnya kayak pulsa telepon lah ya, cuma berkurang kalau dipakai. Berarti sebenarnya cukup affordable, cukup make sense harganya. Sayangnya di sini juga letak kelemahan Genshin Cloud. Saat video ini dibuat, peminat Genshin Cloud ini ternyata cukup banyak. Sehingga server cloud sering kali kepenuhan. Jangan heran kalau teman-teman malah lebih sering ketemu dengan layar ini. Hal ini juga Hoyoverse akui lewat sosial medianya Genshin. Mereka juga menjanjikan kalau mereka akan mengupgrade alat mereka untuk memfasilitasi player yang berminat bermain Genshin Cloud. Nah, dari kabar yang kami dapatkan, player yang akan mendapat prioritas untuk masuk duluan adalah player dengan account baru atau player yang melakukan top up koin cloud dan menggunakannya. Jadi, yang menggunakan free trial tetap harus mengantri atau menunggu. Oke, kalau pakai paket data gimana? Kan nggak banyak yang punya internet rumahan yang kencang dan stabil. Bahkan kadang yang pakai paket data lebih stabil. Oke, ini akan kami perlihatkan berapa paket data yang diperlukan dalam 10 menit ketika bermain Genshin Cloud di settingan UHD Quality. Lumayan ya. Jadi sebenarnya Genshin Cloud ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang alatnya udah kentang tapi masih mau main Genshin nggak? Sebenarnya menurut kami bisa. Selama menggunakan internet rumahan yang cukup stabil dan tidak memakai paket data. Kecuali kalau terpaksa, karena makan datanya lumayan banget. Apakah lebih nyaman daripada bermain biasa? Kalau ini kami akan bilang relatif. Karena apabila tidak ada kendala koneksi, sebenarnya akan lebih nyaman. Apalagi kalau misalnya teman-teman sering bermain Genshin di low 30 fps. Dari pandangan kami, mungkin Genshin Cloud cocok buat teman-teman yang hanya sekedar mau merawat akunnya tanpa harus menambah bengkaknya file data. Free trial 15 menit per harinya pun menurut kami cukup untuk membereskan daily dan sedikit farm. Ingat, free trial dan Cloud Coin hanya menghitung playtime. Jadi mungkin saja kalian malah lebih banyak menggunakan free trialnya. Tapi sekali lagi saat video ini dibuat mungkin untuk masuk ke Genshin Cloud saat ini masih sulit. Mengingat upgrade alatnya masih dilakukan oleh Hoyoverse. Harapannya memang di masa depan Genshin Cloud akan benar-benar bisa menjadi solusi buat teman-teman yang alatnya sudah kentang. Nah, kalau buat teman-teman sendiri bagaimana? Apakah ada yang sudah mencoba Genshin Cloud? Apa Genshin Cloud bisa menjadi solusi buat teman-teman yang punya smartphone-nya kentang? Atau lebih memilih ganti HP baru sekalian? Jadi nabung aja buat beli HP baru? Coba tulis kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.